Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum pasangan suami istri melihat area kemaluan dan organ intim pasangannya. Boleh atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum pasangan suami istri melihat area kemaluan dan organ intim pasangannya. Boleh atau tidak? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Sebagian mengatakan boleh secara mutlak, sebagian lagi mengatakan itu makruh. Baik, kita akan membahas ini pada kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa melihat kemaluan pasangan itu bagian dari perkara yang mubah. Karena secara umum firman Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun," bahwa wanita itu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi wanitamu atau bagi istri-istrimu, gitu. Pendapat yang pertama ini pendapat yang dipilih oleh kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Jadi tiga mazhab ini mengatakan bahwa jawazi nadhri kullin minaz zawjaini ila farjil akhar mutlaqan, bahwa tiga mazhab ini mengatakan boleh secara mutlak pasangan suami istri melihat pada area kemaluan pasangannya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis lima rawa Bahzun ibnu Hakim. Ada riwayat hadis dari sahabat Bahz ibnu Hakim dari bapaknya, dari kakeknya. Qala, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah." Kakeknya mengatakan, "Wahai Nabi, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar." Aurat kami ini mana yang boleh kita buka di depan pasangan kita dan mana yang harus kita jauhi. Maka Nabi mengatakan, "Ihfad aurataka illa min zaujika aw ma malakat yaminuka." Jagalah secara sungguh-sungguh aurat kamu, termasuk bagian yang tadi kita anggap sebagai aurat vital tadi, alat kelamin, gitu ya. Kecuali di depan pasangan sahmu atau di depan budak sahayamu. Jadi dulu pada zaman dulu itu ada zaman perbudakan, di mana budak wanita bagi tuan laki-lakinya itu memiliki kedudukan sebagaimana istri dari sisi hubungan seksual. Berarti boleh seorang tuan menggauli budak sahayanya yang perempuan, tapi tidak kebalikannya, gitu. Nah, tadi kata Nabi, jagalah auratmu sebaik-baiknya kecuali di depan pasangan suami istrimu atau di depan budak sahayamu, gitu. Ini hadis yang menerangkan tentang bahwa antara suami dan istri itu sudah tidak ada lagi batasan aurat. Maaf, termasuk bagian yang dianggap sebagai organ vital itu, gitu ya. Wali annal farja mahalul istimta, karena kemaluan itu tempat kita bersenang-senang antara suami dan istri. Fajazan nadhar ilaihi kabaqiyatil badan, maka boleh melihat pada area itu sama sebagaimana kita melihat pada area badan yang lainnya pada pasangan kita, gitu. Hanya saja ketika kita bicara tentang adab, lakin sharahal Hanafiyah wal Hanabilah bi annal aula adaban tarkun nadhar ilal farji. Hanya saja ketika bicara tentang adab mana yang lebih baik, maka kalangan Hanafiyah, kalangan Hanabilah sepakat mengatakan lebih baik tidak melihat pada area kemaluan pasangan, gitu. Kemudian ini juga hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wala yatajarrad tajarrudal airain." Kata Nabi, kalau kamu sedang melakukan hubungan seksual dengan pasanganmu, maka sebaiknya tutuplah area-area yang dianggap sebagai organ vital. Falyastatir wala tajarrud tajarrudal airain. Jadi jangan benar-benar telanjang bulat, gitu. Ini hadis pertama dari Nabi tentang sebaiknya tidak saling melihat area kemaluan. Kemudian hadis yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma nadhartu aw ma ra'aitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattu." Wa fi lafdhin qalat ma ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ahu minni. Jadi kata Aisyah, sama sekali saya ini tidak pernah melihat kemaluan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun tidak pernah melihat kemaluan saya. Sama sekali tidak pernah. Tapi hadis ini dijadikan oleh para ulama yang mengatakan bolehnya melihat kemaluan hanya
sebatas sebagai adab saja, bukan pada larangan atau kemakruhan yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua, teman-teman sekalian, adalah pendapat yang disampaikan oleh kalangan Syafi'iyah. Beliau mengatakan apa? Wa dzahaba Syafi'iyyatu ila karahatin nadhri kullin minaz zawjaini al-farja minal akhar wa min nafsihi bila hajah. Jadi, kalau kalangan Syafi'iyah tegas mengatakan hukumnya makruh pasangan melihat kemaluan pasangan lainnya. Maksudnya antara suami istri itu hukumnya makruh melihat kemaluannya atau melihat kemaluan pasangannya kecuali adanya kebutuhan gitu. Wa tashtadul karaha bin nadhri ila batinil farji. Lebih dimakruhkan lagi kalau melihat area dalam kemaluan pasangannya gitu. Ini pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Tapi secara umum bahwa memang antara suami dan istri itu sudah tidak ada lagi batasan aurat secara umum, namun lagi-lagi yang dibicarakan adalah secara adab dan bagusnya seperti apa. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, demikian pembahasan tentang hukum melihat kemaluan pasangan kita yang sah, baik suami istri maupun antara tuan dengan budak sahayanya. Namun tentu saja budak sahaya hari ini sudah tidak ada lagi, makanya hukum itu secara umum tidak relevan lagi untuk kita bahas terlalu panjang. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.